Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Jakarta. Nama saya Dudi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Luka Ismail. Halo, perkenalkan, aku Rangga Diansyah. Halo, perkenalkan, nama saya Reza. Nama saya Paul. Nama saya Yudi Suandi. Di RRI Bandung, saya pejabat fungsional, yaitu koordinator bidang program siaran RRI Bandung. Masa perjuangan kita selalu mendengungkan bagaimana RRI sebagai media perjuangan untuk menyatukan bangsa. Sementara di masa Orde Baru, tanda kutip ya, kita harus waktu itu sebagai salah satu media yang menyiarkan hasil-hasil pembangunan oleh pemerintah. Karena kita waktu itu di bawah Departemen Penerangan sebelum ada reformasi atau semenjak masa Presiden almarhum Bapak Gus Dur ya. Tapi berkembangnya zaman, RRI menjadi perusahaan jawatan, terus perubahan lagi menjadi lembaga penyiaran publik. Ini ada banyak perubahan melalui dulu kita ikut dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah saat itu. Terus kita melalui perusahaan jawatan, kita melakukan penyiaran sesuai dengan kriteria saat itu. Dan sekarang melalui undang-undang penyiaran itu, LPP RRI tetap akan mengedepankan bagaimana RRI menyuarakan aspirasi masyarakat. Karena apa? RRI merupakan radio yang memberikan informasi, edukasi, dan pembelajaran terhadap masyarakat, khususnya di daerah-daerah. Saya jualan barang-barang antik, termasuk radio, tip, mainan, dan lain-lain. Beberapa barang hobi dan lain-lain. Kita tuh sengaja denger radio RRI buat buat denger si Persib main gitu, karena dia mainnya di Papua dulu, nggak tahu lah, nggak ngerti, jadi si TV mungkin nggak ada gimana, jadi ya itu kita dengar radio. Nah jadi si momen itu tuh jadi bikin ya saya gitu khususnya jadi senang. Dan aku sekarang menjadi seorang announcer atau penyiar radio di RRI Pro 2 FM Bandung. Bener banget, komunikasi dua arah, walaupun emang nggak kerasa gitu ya, karena kita nggak bisa lihat langsung pendengarnya, cuman dengan majunya teknologi, terus dengan majunya zaman sekarang kayak gini, jadi kita bisa lewat sosial media buat interaksi sama pendengar. Radio adalah salah satu jenis media massa yang berperan untuk menyampaikan pesan, berita, informasi, dan hiburan kepada masyarakat dengan jangkauan yang luas. Kalau zaman dulu tuh channelnya lebih banyak, terus sinyalnya lebih bagus. Kalau zaman radio-radio sekarang ya agak kurang kuat gitu menangkap sinyalnya. Dulu kan kayak banyak kuis, banyak apa di radio gitu kan. Titip salam, nah itu ya benar. Emang radio tuh kadang ada beberapa, ya itu tadi beberapa lagu yang nggak diputer di media lain, tapi di radio tuh bisa diputar gitu. Ada beberapa lagu yang di Spotify nggak ada, tapi di radio tertentu dia punya lagunya. Rolling action. Kalau untuk sekarang sih di zaman media lebih berkembang mungkin nggak terlalu penting ya, soalnya kan sekarang kita udah bisa akses handphone. Apalagi media sosial itu sekarang bisa diakses oleh semua kalangan. Ya jelas sampai sekarang radio, tapi kalau untuk digunakan justru sekarang sudah berkurang. Karena ya
teknologinya mungkin beda ya, mungkin zaman juga informasi juga makin canggih, akhirnya ada kemungkinan juga makin berkurang gitu sih. Ya, soalnya Spotify, apalagi sekarang ada aplikasi noise buat podcast dan yang lain-lain, mungkin radio saingannya bakal lebih banyak. Momen yang paling berkesan ketika lagi siaran, aku lebih seneng ketika aku ada interaksi sama pendengar. Jadi ketika aku didengar terus ada WhatsApp masuk atau ada cerita curhatan atau request masuk, nah itu momen yang paling aku tungguin banget. Karena jadi obrolan aku tuh nggak searah doang, aku berarti ada yang dengar dan ada orang yang mau curhat juga. Itu sih momen yang paling aku ngerasa seneng dan excited setiap kali siaran. Peminatnya kayaknya sampai sekarang masih banyak juga. Cuma berkurang mungkin karena ya kesaing sama itu ya sama online, sama media sosial dan lain-lain. Tapi radio masih jadi ini sih kalau buat anak-anak yang seneng musik yang rada beda dari yang lain gitu. Biasa masih dengar radio. Berarti rata-rata nyarinya kalangan anak muda gitu. Kenapa? Sejauh ini mah ya jarang sih yang berumur gitu ya. Yang di atas saya lah. Jarang, rata-rata di bawah saya ya anak-anak 2000-an lah, milenial gitu. Mereka balik lagi ke radio, nyari-nyari tip dan lain-lain. Media sosial emang udah paling unggul sih. Karena emang kenyataannya juga pendengar radio itu kayaknya dari 10 orang survei itu cuma 4 orang gitu. Dan itu pun kalangan Gen Z itu mereka udah jarang dengerin radio. Yang lebih sering dengerin radio itu generasi X, Y, dan juga yang ke atasnya lagi gitu. Saat ini tuh radio tuh mereka transformasi digital, jadi mereka menggunakan berbagai macam caranya untuk yang jadi ngikutin zaman. Jadi malah bisa dengerin radio, bisa nonton siaran radio juga. Jadi nggak sebegitu takut, yang ditakutin cuman pendengarnya yang beralih aja gitu. Jadi kalau saran dari aku sih kita bisa bikin acara-acara yang sifatnya itu lifestyle dan juga chill out, apakah ngobrol atau banyakin interaksi, ngundang selebgram dan berbagai influencer gitu, karena itu menarik minat mereka juga. Untuk lembaga penyiaran publik ini, RRI sudah banyak mempunyai program-program, mulai dari program 1, program 2, program 4 itu di RRI Bandung. Sementara program 3 itu dikelola langsung dari pusat pemberitaan di Jakarta. Untuk segmen program 1 kita tagline-nya informasi dan inspirasi. Untuk program 2 itu segmentasinya ke anak-anak muda. Jadi hal-hal yang sifatnya walaupun isu, terus kegiatan-kegiatan yang kita adakan di Pro 2 ini tetap mengacu pada segmentasi ke anak-anak muda. Beragam frekuensi yang menyatukan kebersamaan yang menjadi suatu momentum tak terlupakan. Dan mereka yang berperan sebagai pelaku radio tentunya akan tetap terus berusaha agar radio bisa tetap bertahan dan didengarkan oleh semua kalangan, khususnya di era digital. Namun sayangnya tidak sedikit pendengar radio dari Gen X hingga Gen Z mencari radio dalam kesunyian, seperti halnya dalam perjalanan. Khususnya aku sebagai Gen Z sudah jarang ya mendengar radio karena sudah berpindah ke media platform yang lain. Menariknya, salah satu penjual radio mengatakan bahwa ternyata Gen Z jauh lebih banyak mencari radio dibandingkan kalangan yang lainnya. Namun, akankah radio akan tetap bertahan? Insya Allah dengan kebijakan-kebijakan yang bagus, mungkin dengan packaging, paket-paket program yang lebih real, kita dapat lebih karena kita dapat pembiayaan atau dana dari anggaran pemerintah, dari APBN. Enggak ya, soalnya Spotify, apalagi sekarang ada aplikasi noise buat podcast dan yang lain-lain, mungkin radio saingannya bakal lebih banyak. Oh, bertahan, pasti bertahan. Biasanya orang-orang naik mobil itu semua buka radio. Semua pengendara mobil pasti buka radio. Akan tetap bertahan kalau menurut aku. Pakai penjelasannya? Ya. Karena
Itu tadi kalau di kerjaan aku RRI itu sekarang lagi ada program namanya transformasi digital. Jadi semuanya lewat digital. Perdebatan tak pernah usai dari tahun ke tahun atas pertanyaan tersebut. Namun seharusnya kita sebagai anak muda harus bisa melestarikan media tersebut agar tidak punah. Pertanyaan atas jawaban tersebut Hanya akan terjawab oleh sejarah. Ucapkan selamat pagi kepada sang mentari. Aku siap menyambut hari. Tingkingkan lengan baju, ku pergi kerja dulu. Ku akan mencuci kainku. Ku cuci dan ku jemur menghadap arah timur. Kain rapi sungguh teratur. Lelah letih bekerja, bersantai dulu saja dengan segelas kopi di meja. Hampir saja ku jotos seorang pria pelontos yang berpakaian